terhadap guru di Sampang, Jatim. Ya, ini yang berujung kematian. Ya, korban seorang siswa tega melakukan kekerasan fisik terhadap gurunya hingga meninggal dunia. Lantaran mungkin mendapat teguran dari si gurunya. Belum hilang lagi ingatan kita tentang berita meninggalnya seorang guru di Madura ya. Tidak lama kemudian terjadilah peristiwa kekerasan dan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh salah satu orang tua wali murid yang terjadi kepada kepala sekolah SMP Negeri 4 Lolak. Nah, ini di Sulawesi Utara. Ini jelas bahwa apa yang terjadi dari dua contoh di atas adalah murni tindak pidana penganiayaan. Nah, jadi ini memang fenomena kejadian-kejadian guru ya yang mungkin kalau kita lihat di televisi itu sangat miris ya, di mana profesi guru itu sepertinya merasa kurang dihargai gitu ya. Jadi artinya memang posisi kita ini di mata orang tua, mata masyarakat gitu ya. Juga terkesan memang di nomor berapakan gitu ya. Nah, tapi walaupun begitu kita sebagai guru juga harus tahu nih, sebenarnya kita juga sudah dilindungi oleh hukum gitu ya. Jadi nggak seenaknya juga orang tua melakukan hal macam-macam atau gimana ya kepada guru. Bu Tri, suara saya jelas nggak? Jelas Bu. Jelas Bu Sri. Jelas ya. Soalnya kayak putus-putus. Jadi terus yang kedua, nah ini kajian teorinya dulu ya. Tentang perlindungan itu, jadi bagaimana perlindungan hukum itu diberikan untuk mengayom kepada HAM yang dirugikan orang lain ya, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum ya. Ini juga saya ingat kemarin yang baru itu kejadian guru yang kepalanya dibotakin ya Bu Tri ya. Iya. Ya, kejadian anaknya sungai ya. Yang kecelakaan di sungai ya. Yang meninggal nah itu ya. Nah itu kan sangat miris ya. Sangat miris sekali kita sebagai guru. Sementara mungkin itu juga harus mengakui pemahaman kita bahwa memang guru itu profesi yang sangat mulia gitu ya. Nah ini kajiannya saya bacakan hanya satu aja. Terus untuk tinjauan tenaga pendidiknya ini sudah jelas ya. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini sudah jelas sekali tenaga pendidik itu tidak hanya memberikan pengajaran, tapi dia sebagai pembimbing, pelatihan ya, terus membina ya, mendidik seperti itu. Ini juga sudah diatur oleh undang-undang bahwa keberadaan kita itu diakui oleh undang-undang. Jadi bukan ilegal ya guru itu ya. Jadi sudah ada undang-undangnya nomor 20 yang mengatakan bahwa salah satu pendidik itu adalah guru atau dosen ya. Itu. Nah, dari permasalahan tadi yang awal ya, kasus penganiayaan terhadap guru dan juga orang tua yang melakukan penganiayaan gitu ya. Ini ada beberapa yang kita bahas di sini. Saat ini profesi guru, tenaga pendidik atau dosen dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks ya. Sering dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat secara sadar terpengaruh oleh doktrin ya bahwa perlindungan hukum terhadap anak itu termasuk anak didik ya. Namun di sisi lain perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Jadi memang ini ada dua aturan yang bukan bentrok ya, tapi memang yang satu melindungi anak ya, undang-undang perlindungan anak ya, atau melindungi si guru gitu ya. Jadi isinya ini memang kalau kita lihat agak kontradiktif ya. Jadi yang satu itu undang-undang anak itu bagaimana undang-undang itu sangat menjaga si anak ya, apapun dia dalam kondisi di bawah umur ketika melakukan kesalahan dia tetap akan menjadi seorang yang akan dibela gitu. Nah sementara guru juga punya undang-undang yang melindungi profesinya gitu ya. Ini yang sering terjadi di
kalau ada kasus di pengadilan gitu ya. Soalnya adalah hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaan secara teknis. Nah, itulah ya. Jadi peraturan pelaksanaan secara teknis itu yang mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk hukumnya. Akibatnya ketika dihadapkan pada kasus hukum, posisi guru acap kali menjadi sangat lemah gitu. Jadi kalau kita lihat kasus di mana-mana, guru pasti kalah, ya kan? Jadi kayak kasus kemarin waktu kejadian anak meninggal di sungai itu, kan masuk penjara, ya kan? Jadi emang posisi guru itu sangat lemah gitu ya. Walaupun ada undang-undang yang melindungi si guru, tapi juga ada undang-undang perlindungan anak yang lebih melindungi si anak gitu ya. Inilah yang saya bilang tadi, persoalannya ini pelaksanaannya secara teknis yang belum mengatur ya, yang cara operasional itu belum memadai gitu ya. Gitu ya. Selanjutnya ini juga ada undang-undang dan sebagainya ya. Ini juga sudah paham lah teman-teman tentang undang-undang guru dan dosen tahun undang-undang nomor 14. Nah, ini bagaimana undang-undang ini sangat menjaga nama baik profesi guru ya. Jadi sebenarnya kita sudah sangat aman dengan undang-undang ini gitu ya. Bagaimana perlindungan dan keselamatan kesehatan kerja pun ada di undang-undang guru dan dosen. Nah, mengenai perilaku brutal anak didik ya di sekolah itu tentunya berawal dari pendidikan orang tua ya di rumah gitu kan. Bagaimana pekerti anaknya di rumah, bagaimana pergaulannya itu juga memang sangat mempengaruhi tingkat kekerasan yang terbentuk oleh si anak didik. Nah, akhirnya di sekolah mungkin jadi orang sopan sama gurunya gitu ya, mau suka mengadu domba ya, dipukul sedikit tapi dikiranya banyak gitu, dilaporkan ke orang tua lalu melaporkan ke kantor polisi gitu ya, akhirnya si guru jadi tersangka seperti itu. Jadi ini yang terjadi di masyarakat kita gitu ya, karena memang pendidikan di anak itu memang berawal dari rumah sebenarnya gitu. Nah, jika memang terjadi kekerasan, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Jika memang terjadi kekerasan ataupun penganiayaan terhadap guru yang dilakukan oleh murid, maka terhadap murid tersebut haruslah diselesaikan melalui jalur hukum. Ya, hal ini dilakukan agar tidak terulang kemudian hari oleh lainnya. Jika murid yang melakukan kekerasan terhadap gurunya ini masih berusia kurang dari 18 tahun, namun lebih dari 12 tahun, sehingga masih digolongkan sebagai anak, sebagaimana yang dimaksud. Nah, jadi dia masuk ke undang-undang perlindungan anak ini. Jadi kita agak dibatasi oleh undang-undang perlindungan anak dari segi usia. Jadi ketika itu anak usianya 18 tahun, ya masih kurang dari 18 tahun dan di atas 12 tahun, nah itu dia masih dilindungi oleh undang-undang ya. Ketika dilindungi oleh undang-undang, maka wajar banyak kasus di lapangan bahwa guru yang selalu disalahkan karena memang anak-anak ini mempunyai perlindungan hukum yang diatur di UU PA ini gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat 12 sampai 17 itu usia berapa ya? SMP ya? SD sama SMP ya? Oh ya Bu ya, SD sama SMP ini usia anak, usia yang memang di bawah perlindungan anak. Artinya ketika guru anak melakukan kekerasan terhadap guru, nah anak ini tidak bisa disalahkan gitu ya, bisa disalahkan karena undang-undang ini sangat mengikat undang-undang anak ini gitu. Jadi memang itulah lemahnya, saya bilang tadi, lemahnya di kita, undang-undang kita itu seperti itu. Jadi si undang-undang perlindungan anak ini dia sangat melindungi siswa SD kita, SMP gitu ya, untuk misalnya kita adukan jalur hukum dan sebagainya seperti itu. Jadi kita dalam posisi yang sangat lemah ketika anak itu berusia di bawah 17 tahun gitu ya. Nah, bagaimana yang di atas 18 tahun? Nah, ini baru kita bisa ajukan misalnya ke pengadilan bahwa anak ini telah melakukan kekerasan kepada guru gitu ya.
dengan tindak pidana penganiayaan. Misalnya anak SMA seperti itu tuh bisa tuh. Memang itu bisa kita lakukan seperti itu. Terus ini juga ketika misalnya ada kasus orang tua ya, jadi anaknya yang melakukan kesalahan, ya kan, anaknya yang melakukan kesalahan, orang tuanya ikutan emosi, gitu kan. Malah ada guru yang sampai dianiaya sama orang tua, ya kan, orang tuanya yang menganiaya. Nah, berarti ini udah menang ini kita gitu istilahnya, tindak pidana si orang tua ini bisa kita ajukan bahwa dia telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Ini udah pasti ya kalau orang tua. Kenapa? Karena dia di atas 17 tahun gitu. Jadi kita ambil dari undang-undang penganiayaan ini, tindak pidana ini, karena pasalnya tentang penganiayaan. Nah, pembahasan lagi untuk PP tentang profesi guru ini kita sudah paham ya, PP nomor 78 bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, kesusilaan dan sebagainya. Ya, tugas guru. Terus ini juga ada sudah jelas sekali di dalam PP ini, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan dijamin keselamatan dari pemerintah daerah ya dan sebagainya. Nah, sebaiknya di sekolah anak, di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik dan tenaga kependidikan sama peserta didik dan sebagainya. Jika kekerasan itu terjadi terhadap siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, ya ini banyak sekali ya perubahan-perubahannya undang-undangnya, bahwa tetap anak itu akan tetap dilindungi gitu ya. Gitu. Jadi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik. Nah, inilah yang saya bilang kontradiktif ya. Jadi anak di usia 17 tahun itu kita wajib melindungi. Misalnya kita punya siswa SD itu kan masih di bawah usia 17 tahun. Dia melakukan kita dipukul misalnya ya. Kita dipukul sama tuh anak gitu ya. Terus kita adukan ke kepolisian misalnya gitu. Wah, itu saya pikir sia-sia ya. Kenapa sia-sia? Karena memang dia dilindungi oleh undang-undang ini. Kita undang-undang PA ini. Jadi kondisi kita memang sangat lemah ketika berbicara tentang undang-undang perlindungan anak yang berada di usia di bawah 17 tahun gitu. Tapi sebagai guru kita juga tidak boleh pesimis gitu ya. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini kita nggak bisa melakukan hal seperti melakukan pengaduan dan sebagainya. Saya pikir sih bisa aja gitu ya, bisa aja ketika memang sudah di luar batas gitu ya. Tapi memang ketika di pengadilan nanti juga anak itu bukan di penjara ya. Kenapa di penjara itu? Karena dia memang masih di bawah usia 17 tahun, paling dilakukan pembinaan gitu ya. Dilakukan pembinaan oleh kembali lagi ke sekolah gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk jerak gitu, si jeraknya anak biar tidak melakukan lagi, terus bisa ke pengadilan, dan pengadilan pun cuma melakukan prosesi misalnya pembinaan gitu ya, bukan di penjara dan sebagainya. Beda ketika di atas 17 tahun karena dia udah dewasa. Seperti itu. Dan undang-undang perlindungan anak ini hanya berlaku untuk anak yang di bawah 17 tahun. Nah, kesimpulannya terakhir, penganiayaan guru oleh siswanya tentunya tidak sebentar prosesnya. Tidak adanya wibawa guru di mata muridnya dan terbentuknya pribadi yang tidak memiliki rasa hormat terhadap guru karena orientasi belajar hanya mengarah ke pembentukan kecerdasan. Maka mendorong anak tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya. Ya, jadi sekali lagi guru itu tidak hanya mengajar tapi dia sebagai membina dan mendidik ya, seperti itu. Nah, terjadinya kekerasan dilakukan oleh siswa dan bahkan dilakukan juga oleh orang tua siswa kepada guru, dan ini menunjukkan bahwa ada pergeseran moral
yang terjadi pada masyarakat, serta keprofesionalan guru yang semakin tidak ada harganya. Tindakan peserta didik yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan ini dapat dikenakan pidana atau dasar penganiayaan. Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan undang-undang UPA ini ya. Jadi tidak seperti penjara yang seperti umumnya gitu ya. Jadi undang-undang bisa pembinaan di sana gitu ya. Namun jika orang tua siswa yang melakukan penganiayaan terhadap guru atau tenaga pendidik, maka dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Jadi kalau orang tuanya yang melakukan itu boleh kita ajukan gitu ya. Oke, gitu ya. Putri, terakhir, manusia sedikit salahnya, selebihnya adalah kesalahan. Manusia itu sedikit benarnya, selebihnya adalah kebenaran. Atas segala salah dan kesalahan, saya mohon untuk dimaafkan ya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini Bu Sri punten minta tolong Bu Pak Nana tadi sampai sekarang belum bisa gabung nih ya, gitu. Tadi saya ingetin suruh minta tolong dimasuk ke Bitly aja gitu yang di share ya, gitu itu belum masuk nih. Minta tolong Bu Maya deh, Bu Maya minta tolong Pak Nana ya dikirim Bitly yang bener ya. Soalnya tadi Bitly-nya ada yang agak salah kayaknya ya, yang huruf S-nya itu jangan-jangan udah dibenerin Bu. Tadi udah gabung Pak Nananya, cuman katanya salah judul apa gimana gitu. Terus mungkin beliau keluar lagi gitu. Oh gitu. Udah saya bilang sih tadi di judulnya memang ini. Dijelasin kok. Sudah. Tadi saya udah WA Pak, mohon bergabung kembali gitu. Udah ditunggu aja deh insyaallah ya. Yuk. Ini di-record kan Putri ya? Di-record saya, cuma tadi kan saya bolak-balik ini, ya ada sih di saya insyaallah. Cuma mungkin ada ini beda karena kan tampilannya beda ya antara presenter dengan host ya, tampilan layarnya beda. Tapi nggak apa-apa, paling nggak saya megang recordnya udah lumayan nih, agak lama juga gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Sri yang sudah memaparkan materinya mengenai perlindungan. Moderator ke saya atau gimana nih Bu? Saya serahkan ke Ibu aja ya. Mohon maaf ya. Saya kan tadi hanya menggantikan Ibu ya. Mohon maaf ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Maya ya. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Tri. Tadi sudah membantu. Saya tadi sangat menarik ya pembahasan kita kali ini tentang perlindungan hukum bagi guru ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Mungkin di sini ada murid juga atau ada guru mungkin, sehingga semakin mengerti posisi kita di hukum positif ya Bu, seperti apa. Kemudian saya juga tadi yang saya tangkap dari pembahasan Bu Sri itu adalah memang anak murid kita ini kan berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga ya Bu, yang membentuk karakternya masing-masing gitu. Ada yang mungkin terutama kalau pengalaman saya di sekolah negeri ya Bu ya, itu anak-anak mungkin dengan latar belakang otomatis ya pendidikan keluarga dan ekonomi keluarga, sehingga membentuk karakter yang berbeda-beda dan sangat heterogen gitu, yang menyebabkan sebenarnya kita bisa ya seharusnya gitu ya, makanya mungkin muridnya dibatasi, tidak seperti dulu yang muridnya sangat banyak, sekarang dibatasi hanya 30 atau 28 orang satu kelas, sehingga kita bisa mengatasi gitu, menangani perbedaan karakter yang dibawa oleh anak murid kita. Karena kita sebagai guru mungkin kalau saya ya guru SMK mungkin ketemu sama anak murid paling lama itu hanya 4 jam pelajaran gitu satu hari, yang sangat sulit gitu bisa merubah karakter anak
yang memang karakter itu yang sudah matang, sudah terbentuk, sudah dibawa dari keluarga masing-masing gitu. Sehingga ada yang mungkin watak yang keras, mungkin kurang sopan santun kepada gurunya, yang bisa menguji lah kesabaran para guru gitu. Seperti itu. Sehingga kita para guru pun bisa mengontrol ya atau mengendalikan emosional kita ketika berhadapan dengan murid, bahwa anak itu sebagai kertas putih yang tidak bisa disalahkan gitu, karena itu merupakan hasil didikan kedua orang tuanya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Sri. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan di chat. Pak Nana mohon maaf ini. Pak Nana, ya. Pak Nana tadi katanya nggak kedengaran suaranya. Terima kasih Bu Nana. Pak Nana terima kasih udah datang ini. Alhamdulillah. Ya makasih Pak Nana. Mungkin ada kendala suara ya Pak Nana ya. Tadi ada memang ada sedikit kendala, ada perubahan judul gitu dari yang direncanakan ya Bu Sri ya gitu. Ya. Jadi judulnya masih judul Google ya, Google Slide ya gitu. Makanya saya juga kaget ketika udah masuk di tapi flyer. kok cuman sendiri gitu. Oh gitu. Jam 11:30 udah masuk tapi cuman sendiri, jadi keluar lagi gitu kan. Saya juga ini di Google Slide judulnya masih gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi nanti bisa diubah ya Pak Nana ya. Itu bisa diubah di ini ya, diedit. Kalau judul sih nggak apa-apa, kan yang direkamnya event ya. Oh eventnya ya, bukan judulnya ya Pak Nana ya. Apa ya? Judulnya enggak. Nanti saya tinggal ngubah yang di ini aja Pak Nana, form penugasan ya. Paling ngerubah di jadwal itu. Iya, saya lupa itu ngabarin Putri. Saya ngeliat pas lihat judulnya, layarnya beda ya. Terus saya kan mikir gini, judulnya IT terus ganti ini ada pertanyaan tuh dari Pak Arbain ya Bu Putri. Ya, ada pertanyaan dari Pak Arbain. Iya, terima kasih Pak Arbain yang menyampaikan pertanyaannya. Ada pertanyaan nih Bu Sri. Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai guru ya agar memperkuat posisi kita di mata hukum gitu ya. Terkait tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Andriani ya, bagaimana upaya kita atau bagaimana agar posisi kita kuat di mata hukum, mengingat ya memang kondisinya berbeda ya antara kondisi kekinian dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Silakan Bu Sri. Remote AC mana ya? Biar posisi kita mungkin lebih kuat di mata hukum itu, tentunya kita kembali lagi ke undang-undang tentang guru ya. Pasal berapa Bu tentang undang-undang guru yang Sisdiknas itu ya? Kalau nggak salah ya. Tadi sudah dibahas ya. 14 ya, Undang-Undang nomor 14. Itu kan sudah jelas kita kembalikan lagi kepada tugas keprofesionalan kita ya. Apa itu tidak hanya sebagai kita memberikan pengajaran, tapi juga sebagai mendidik ya, sehingga ketika kita sudah berhasil untuk mendidik siswa, otomatis kan siswa juga akan nurut gitu ya, nurut sama kita dan sebagainya gitu kan. Ini seperti di Undang-Undang 14 ini. Jadi lihat remote AC enggak? Intinya kalau kita sudah melakukan tidak hanya pendidik
pengajaran saya, tapi dia mendidik. Tentunya Ayo eh, dong. tentang ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang tidak adil dari pihak misalnya orang tua gitu ya, itu juga akan terhindari gitu ya. Karena ada guru yang sangat dicintai gitu sama muridnya gitu ya. Itu kan karena memang dia udah melaksanakan tugas pokok sebagai guru gitu kan. Sehingga Jangan dipindah-pindahin. kita berbuat mendidik dan sebagainya dengan maksimal, ya otomatis insya Allah nggak ada guru yang nggak ada anak yang seenaknya sama kita gitu ya. Misalnya hormat, malah dia lebih mungkin lebih dikangenin, disayangin gitu ya, mungkin seperti itu ya. Memang kembali lagi kepada tugas kita sih sebagai guru, Pak. Nah, mungkin itu ya, Bu Tri. Ya, baik Bu. Itu Ya. jawaban dari Bu Sri terkait dengan pertanyaan Dari Pak siapa tadi Putri pertanyaannya? Pak Arbain, Bu. Bapak Arbain. Pak Arbain. Iya, pertanyaan yang bagus dari Pak Arbain. Memang kita juga jadi dilema ya. Sebagai guru kita dituntut untuk merubah, membentuk karakter siswa gitu ya. Kan yang bukan hanya mentransfer ilmu gitu, tapi kita juga harus merubah karakter siswa. Mungkin kalau sekarang mungkin dengan maraknya sosial media gitu ya, jadi lebih kayaknya kalau ada apa-apa sedikit gitu viral, sementara dulu orang-orang zaman dulu, guru-guru zaman dulu gitu ya, kalau kata orang tua saya itu bahkan kalau anaknya diomelin, nanti pulang-pulang ngadu, diomelin lagi sama orang tuanya, bukan orang tuanya malah membela anaknya gitu ya. Mungkin pergeseran pola asuh dan juga perubahan budaya dan cara pandang atau cara pikir orang tua yang mungkin bisa lebih bahwa mendidik itu bukan hanya tugas guru gitu, tapi juga tugas orang tua. Jadi ketika dia apa-apain sama guru atau dididik oleh guru, sejatinya itu juga untuk kebaikan anaknya di masa depan gitu. Tadi seperti itu. Bagaimana Itu ada Bu? pertanyaan lagi tuh, Bu Parbain, apa itu pertanyaannya lagi? Ada pertanyaan lagi? Mungkin Ada pertanyaan kedua Bu Maya. menambahkan juga boleh. Ada pertanyaan Oh ya, ada pertanyaan yang kedua, poin-poin apa saja Bu yang bisa kita ajukan ke lembaga yang berwenang dalam rangka memperkuat posisi tersebut, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam mendidik siswa kita ya. Jadi nggak takut-takut gitu loh dalam mendidik, nanti dibawa ke hukum lagi atau gimana gitu Bu. Silakan Bu Sri. Ya, itu kan yang tadi yang kita bahas tadi itu memang kita dilemanya di sini ya. Di satu pihak kita berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di satu pihak kita punya PP tentang perlindungan guru gitu ya. Di PP memang posisi kita memang sangat lemah gitu ya, sangat lemah sekali karena memang dari PP kita hanya dilindungi lewat PP dan juga Undang-Undang tentang guru. Ya, tentang guru, lalu disempurnakan PP nomor 74 dan tentang perlindungan guru juga itu saya pikir udah sangat kuat ya, karena undang-undang guru juga sudah disebutkan bahwa guru itu harus mendapat perlindungan hukum dari segi ancaman dan sebagainya, itu ada di undang-undang dosen ya. Undang guru dan dosen itu udah jelas di situ, lalu disempurnakan di PP artinya undang-undang ini sudah cukup untuk menguatkan kita di lembaga gitu ya. Tapi memang kita terbentur dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika anak usia SD, usia SMP kan memang agak ini nih di bawah usia dewasa, di bawah usia ini ya, di bawah umur lah, di bawah umur, sehingga perlindungan kedua undang-undang yang tadi itu sangat ketika anak melakukan kesalahan, dia akan terus merasa dibela dengan undang-undang perlindungan anak ini, dan orang tua pun akan merasa anak saya ini loh dilindungi oleh perlindungan anak, sehingga
dia dengan seenaknya bisa mengajukan si guru ini melakukan penganiayaan terhadap anaknya gitu ya. Nah, memang dalam beberapa kasus kita selalu kalah dalam hal ini gitu ya. Nah, ini lagi-lagi memang yang perlu kita kritisi adalah kebijakan dari lembaga pemerintah gitu ya. Kenapa undang-undang ini memang di satu sisi memang terbentur gitu ya. Di satu sisi melindungi si anak ini, di satu sisi juga kita punya undang-undang tentang guru. Memang ini agak berbentur, ini dilema sebenarnya ya, yang memang kita bisa kasih masukan ke pemerintah, cuman kan kita lewat apa, mungkin lewat PGRI dan sebagainya, saya kurang paham belum bisa mengajukan analisa hukum dulu gitu kan. Kenapa guru itu selalu kalah di pengadilan? Memang ini udah terbukti sekali, memang kita kalah gitu di pengadilan juga karena undang-undang anak ini. Tapi ketika dia kasusnya di SMA ya, SMA itu kan di bawah 17 tahun ya. Ini kita bisa mempraktekkan benar-benar tindak pidana, benar-benar seutuhnya tindak pidana ini bisa kita ajukan gitu ya. Tapi emang usia-usia yang di bawah umur kita agak sulit untuk sampai usia berapa Bu? Maaf. Kalau untuk 12, kategori di bawah 15. 12 sampai 18. Itu sudah berlaku Masuk ya, hukum masih ya. termasuk ya. Ya, itu belum berlaku, dia masih dilindungi oleh undang-undang anak. Iya. 12 sampai 18. Ya, 12 sampai 18 berarti usia SD, SMP ya. Nah, Itu masih dilindungi. Iya, sementara nah kan ketika SMA berapa ya? SMA tuh 17 Bu. iya. 18 tuh udah lulus. Iya. Oh ya, berarti emang usia itulah dilema kita di situ ya, usia sekolah Iya, berarti. masih kena juga ya Bu ya. Jika Itulah Iya. emang dilemanya di situ. Jika yang Makanya melakukan ketika- kekerasan orang tua gimana? Bisa kan sebenarnya? Benar. Kenapa? Jika yang Bisa, melakukan cuma- kekerasan adalah orang tua, gitu ya. Ya kalau orang tua yang mau ke kekerasan mah udah pasti ya, dia mah udah tindak pidana murni itu gitu kan. Kalau misalnya anak kan dia dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak ini nih, masalahnya ini selama ada UPA, undang perlindungan anak, kita akan terbentur lagi gitu untuk menegakkan kedisiplinan tadi. Tapi pun kalau tidak ada, khawatir juga ada oknum guru mungkin yang akan menganiaya siswa gitu kan. Jadi emang dilema gitu seperti ini. Jadi emang ada segi positif dan negatifnya gitu. Ketika ada perlindungan anak akan terlindungi. Ketika guru yang mungkin oknum ya yang melakukan penganiayaan terhadap anak gitu kan ya. Tapi di satu pihak ketika guru yang dianiaya oleh si siswa, dia dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak gitu kan. Jadi emang sangat dilema masalah ini gitu. Nah untuk yang tadi saya katakan dari kedua kasus tadi, antara siswa atau guru yang melakukan penganiayaan bisa juga tetap melakukan jalur hukum, bisa gitu. Cuman nanti kan tergantung ke putusan pengadilan ya, putusan hakim gitu ya. Gimana dia bisa melihat kasusnya di mananya seperti itu. Ya memang kenyataannya memang kita selalu saja kalah ya. Untuk guru itu memang selalu posisinya lemah gitu. Itulah yang sangat kita masih sayangkan. Posisi kita memang agak kuat agak lemah ketika walaupun sudah dilindungi oleh undang-undang yang tadi gitu. Seperti itu Bu. Ya Pak. Itu Pak Arbain mau ngomong tuh. Halo Bu Tri. Yo, halo. Itu Pak Arbain mau ngomong. Ngomong langsung. Oh gitu. Silakan Pak Arbain sebentar. Saya buka dulu ya. Saya unmute dulu. Ya. Silakan Pak Arbain. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Oh, warahmatullahi dengar ya. Iya. Bu Sri, ya presenter. Pak Nana, assalamualaikum Pak Nana. Putri, Waalaikumsalam. siapa lagi nih? Terima Putri kasih, Pak Maya ya? Arbain, Putri sudah Maya. bisa bergabung. Iya. Ini Bu Sri, saya jelas tadi penjelasan dari Bu Sri dan apa yang saya tanyakan tadi sudah lumayan cukup dijawab gitu ya. Cuma saya mau lanjutan sebetulnya. Jadi kan kekerasan itu kan persepsi gitu ya, persepsi kita. Artinya di undang-undang itu disebutkan nggak kategori kekerasan itu seperti apa? Karena terkadang kita cuma
colek sedikit sudah diadukan gitu loh. Nah, artinya di hukum di undang-undang itu dijelaskan nggak kategori kekerasan itu seperti apa di situ? Dalam undang-undang itu aja sih. Kalaupun tidak tercantum, berarti kan di situ yang bisa kita ajukan. Jadi harus diperkuat kategori kekerasan yang bisa kita ajukan ke pengadilan, yang bisa diajukan ke pengadilan itu bla 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 bla. Kalau memang tidak ada, tapi kalau ada, berarti kita mengacunya ke sana gitu. Itu mungkin Bu Sri. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu membuat anak secara psikis aja itu udah termasuk apa namanya membuat Kekerasan pada anak ya. kekerasan ya, udah termasuk kekerasan pada anak. Kita membuat dia tidak nyaman, dia ini tuh apa Karena dia sekarang tidak ada sekolah ramah anak ya Bu ya, ya, seperti itulah karena dia dilindungi. SRA. Iya. Ya memang kalau jadi menurut undang-undang anak itu memang udah sangat jelas masalah dia merasa apa psikisnya merasa nggak nyaman sama si guru terus merasa gimana itu juga udah termasuk ya kekerasan anak gitu ya. Jadi memang sangat detail banget undang-undang ini ya, dari hal psikis saja juga dianggap kekerasan gitu kan. Itu Pak. Pak Bain? Ya. Cuma itu aja sih, memang kurang. Ada tanggapan lagi Bapak? Silakan. Nah, itu sedikit. Artinya kalau ya jadi belum detail gitu. Semoga Itu yang anak-anak bisa kita perkuat. bisa ini ya Pak, bisa dewasa gitu bahwa gurunya tuh Ya. marah atau Amin, apa amin, itu amin. dalam rangka mendidik gitu kan, dalam rangka melakukan kekerasan atau intimidasi. Iya, makanya kan sekarang ini kan pendidikan itu kita sebagai pendidik itu kurang bisa ini ya, kurang bisa istilahnya kurang bisa jalan 100% lah gitu. Betul. Ketika ada anak yang memang yang apa ya, kalau kata orang kampung itu ngebadek gitu ya, ngebadek kan kata orang kampung ya, ngedabel gitu ya. Nah kita mau ini ya kita mau apa-apain kan ya itu karena kurang jelas yang dimaksud psikisnya itu kan artinya kan kategorinya itu masih umum gitu, apa yang dijabarkan dalam undang-undang. Itu aja Bu Sri, terima kasih. Ya. Ya mudah-mudahan sekolah kita semua Amin. mencetak anak-anak didik yang kedepannya berguna gitu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arbain. Pak Arbain asal sekolahnya dari mana Ibu? Dari Al-Muslim juga. Dari SD. Oh iya. Teman Bu Sri juga. Oh iya. Iya, teman kita bersama. Ya, semakin kompleks sih memang dengan adanya sekolah ramah anak. Kan saya baca tuh peraturan-peraturannya bahwa tidak boleh dihukum, tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh bahkan sampai jika anaknya masih menyatakan ingin sekolah, kesalahan apapun walaupun besar sekalipun sekolah tidak boleh mengeluarkan Bu. Itu dilema banget bagi sekolah negeri ya, terutama karena karakternya kan macem-macem. Kadang-kadang kita juga ada yang pindahan juga mungkin dari sekolah dan seterusnya, sehingga kita nggak tahu nih dia dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena apa dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita juga nerima inputnya juga jadi kurang baik gitu Bu. Betul, menolak juga tidak boleh, menolak siswa tidak boleh, mengeluarkan siswa juga tidak boleh. Dengan itu poin-poin pelanggaran berat yang bisa saya ambil ya dari sekolah ramah anak gitu. Kalau pelanggaran berat gimana Ibu? Boleh nggak kita mengeluarkan siswa? Pelanggaran berat itu yang mungkin mengubah status anak itu menjadi bukan siswa itu mungkin bisa Bu, tapi selama dia tidak tidak berubah status, misalnya dengan misalnya dia statusnya jadi menikah mungkin ya, itu
boleh dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak menikah tapi dia melakukan pelanggaran gitu ya, itu tidak boleh dikeluarkan seperti itu. Terus iya, kadang-kadang kita juga miris ya, jadinya ini kan jadi contoh gitu dan jadi pegangan orang tua jadinya, Bu kok jangan dikeluarin anak saya kan nggak boleh kan nih. dikit-dikit orang tua maunya ayo ini laporin macam-macam gitu kan, karena dia udah merasa tuh bentengnya tuh kuat gitu. Iya, seperti itu. Tapi kita kembali lagi memang pendidikan merupakan ujung tombak perubahan masa depan anak. Memang tidak boleh sembarangan mengeluarkan siswa juga, karena walau bagaimanapun mereka masih punya masa depan yang sangat panjang gitu ya. Sehingga itu juga perlu dipertimbangkan mungkin dengan adanya sekolah ramah anak tersebut ya Bu ya. Itu ya kesalahan terbesar apapun itu yang diperbuat siswa gitu ya sekarang, ya tadi tidak boleh menyalahkan siswanya lagi-lagi gitu, dan berpikir siswa itu masih bisa berubah gitu di masa depan gitu. Seperti itu sih kalau yang saya tangkep. Ya, baik. Terakhir kali ya Bu. Silakan Bu Sri Andriani memberikan kesimpulan atau closing statement. Jadi singkat aja deh. udah lelah. Jadi kalau ada murid yang melakukan kekerasan terhadap gurunya ini masih berusia di bawah umur ya, sehingga masih digolongkan sebagai anak, maka dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ya nomor 35 ini 2014, terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Maksudnya anak di usia di bawah umur dia akan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Nah, lalu untuk peserta didik atau siswa yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan yang mungkin penganiayaan berat gitu ya, itu masih bisa tetap kita laporkan gitu ya. Tapi memang kembali lagi nanti di pengadilan gitu ya. Di pengadilan bukan berarti dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini kita tidak bisa membela diri gitu ya. Kita akan tetap bisa membela diri karena memang untuk kasus penganiayaan si anak ini yang sudah tergolong penganiayaan berat misalnya ya. Nah, namun untuk pidana penjara ya, jadi anak itu bisa dilakukan tetap bisa dilakukan pidana penjara itu bisa ya. Jadi jangan mentang-mentang usia di bawah umur dia tidak bisa dipidana penjara, itu tidak, tapi mungkin dikurangi ancaman